Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab baru ya. Setelah kemarin membahas mengenai detail satu persatu mulai dari apa itu kombinasi bisnis, lalu di situ tingkat struktur pemilikannya, yang dimana di situ bergantung pada berapa persen saham yang diakuisisi atau dimiliki, itu nanti bisa menentukan apakah si perusahaan yang mengakuisisi itu nanti akan punya kemampuan untuk mengontrol atau tidak. Dan pada pertemuan ini kita berlanjut ke bagian mengenai laporan keuangan konsolidasi, baru tahap pengenalan, di mana laporan keuangan konsolidasi ini biasanya wajib dibuat oleh sebuah perusahaan yang dimana kondisinya itu apabila perusahaan tersebut sudah melakukan kombinasi bisnis, dan dimana dari kombinasi bisnis tersebut dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan yang baru diakuisisinya, atau dengan kata lain di sini biasanya kepemilikannya lebih dari 50%. Apabila dia punya kontrol dan dia punya kepemilikan lebih dari 50%, maka di sini perusahaan yang melakukan kombinasi bisnis tersebut wajib untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasi. Di mana laporan keuangan konsolidasi ini pada dasarnya penggunanya adalah si owner perusahaannya, atau nanti biasanya kita sebut terus dari perusahaan CEO atau dari perusahaan induknya, serta di sini berbagai macam kreditor dari perusahaan induk serta pihak-pihak berkepentingan lain. Nanti anak perusahaan sebenarnya nanti mereka tidak perlu ya untuk menggunakan laporan keuangan konsolidasi ini ya. Subsidiari atau anak perusahaan ini pada dasarnya yang tadi sudah ya adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dibeli oleh perusahaan lain ya, dimana di sini mereka sebenarnya berdiri sebagai satu entitas terpisah, kegiatan operasinya terpisah, tapi mereka wajib untuk melaporkan kondisi keuangannya kepada controlling mereka, dimana di sini ke perusahaan induk mereka. Dimana di sini laporan keuangan konsolidasi kalau di Indonesia ini kita tunduk pada beberapa aturan di PSAK, yaitu ada PSAK 4, PSAK 15, PSAK 65 dan juga PSAK 67. Dan bisa menjabarkan masing-masing PSAK ini sebenarnya bicara tentang apa? Dimana di sini laporan keuangan konsolidasi ini wajib disiapkan oleh induk perusahaannya ya. Dimana di sini nanti biasanya menggunakan fiscal year end sesuai dengan si induk perusahaan, dan nanti bisa juga nanti dalam konsolidasinya dapat menyertakan laporan subsidiarinya. Oke, ini berikutnya ada contohnya ya. Dimana di sini untuk contoh pencatatan dari perusahaan induknya, ini ada contoh misalnya ada Pen dan Skelly, dimana Pen ini mengakuisisi atau mau membeli saham punyanya Skelly, dimana si Pen ini posisinya dia membelinya, dia membeli 100% kepemilikan saham dari Skelly, dimana kondisi pertama yang akan kita pelajari saat ini adalah kondisi saat nilai akuisisinya atau nilai pembeliannya itu sama dengan fair value, di mana fair value-nya ini kebetulan juga sama dengan book value, atau dengan kata lain impas semua. Ini yang di kotak hijau ini ada informasi mengenai kondisi keuangannya Skelly pada saat tanggal akuisisi, di mana fair value-nya sama dengan book value. Di sini ada ada detail asetnya berapa, lalu ada hutang serta hutang-hutang lain. Dan yang perlu dicatat ini adalah di bagian kuning ini ya. Yang di bagian kuning ini adalah model yang tadi dibeli semua oleh si Pen, yaitu berupa capital stock dan juga di sini ada laba ditahan. Si Pen ini mengakuisisi Skelly dengan harga $40, yang dimana $40 ini kebetulan sama totalnya dengan fair value atau nilai dari seluruh saham yang dimiliki Skelly pada saat tanggal akuisisi. Jadi di sini bisa kita lihat karena harga akuisisinya dan juga book value-nya kebetulan sama, yang dikuningin ini 30 tambah 10 ya 40. Jadi di sini nggak ada excess, jadi kosong. Dan dimana di sini pada saat akuisisi untuk menyusun sebuah laporan keuangan konsolidasi, si Pen ini harus
pada saat yang kita sudah pelajari di pertemuan lalu ya, pada saat ada perusahaan membeli saham atau mengakuisisi perusahaan lain, itu kan muncul satu akun baru. Biasanya kalau membelinya di atas 50% itu kita kelompokannya kan sebagai investment ya, dimana disitu investment in apa nama perusahaannya gitu. Dimana si PEN ini kan juga pada saat di tanggal akuisisi sebenarnya kan bikin akun baru, yaitu akun investment in Skelly. Tapi pada saat kita menyusun laporan keuangan konsolidasi, nanti akun investment in Skelly ini yang tadinya milik PEN ini harus dihapuskan. Dimana selain menghapuskan akun investment in Skelly dari punyanya PEN, di sini kita juga dari laporan keuangannya Skelly-nya kita harus menghapuskan capital stock dan retained earning-nya. Kenapa? Karena sudah dibeli. Ini contohnya secara sederhana untuk laporan keuangan konsolidasinya dari neracanya, di mana di sini di bagian tengah ini ada lapor neraca dari PEN dan Skelly secara terpisah ya, sendiri-sendiri. Dan untuk yang bagian konsolidasinya, ini tinggal karena konsolidasi ya, pada dasarnya sebenarnya tinggal dijumlahkan. Untuk yang sampai asetnya, masing-masing asetnya silakan dijumlahkan. Lalu di sini hutangnya juga tambahkan other liabilities juga. Nah, bedanya di sini. Yang tadi di PEN ya, karena di sini kan PEN sudah memiliki Skelly, atau dengan kata lain Skelly sebenarnya sudah jadi miliknya PEN secara keseluruhan. Dimana di sini karena sudah jadi miliknya si PEN, berarti di sini harus ada penghapusan akun, yaitu di sini penghapusan kok dari sisi PEN-nya sendiri, PEN itu harus menghapuskan akun investment. Karena pada saat dia mencatat di tanggal akuisisi ya di pertemuan lalu, pada saat si PEN ini mencatat ada dia membeli Skelly, di sini kan berarti capital stocknya kan otomatis bertambah, dan juga return earning-nya juga seharusnya bertambah karena ditambah punyanya Skelly. Tapi pada saat dikonsolidasi ini punya Skelly karena di sini udah jadi milik PEN kan harus dihapuskan. Untuk menyeimbangkan berarti si punya PEN yang tadi yang 30 yang sudah diakui PEN harus dihapuskan juga. Dengan kata lain, sekarang sebenarnya itu Skelly untuk capital stocknya di sini mereka juga bukan punya 30 lagi ya, tapi sudah jadi dia punya bagian dari yang dari 100 yang dimiliki PEN ini, ada beberapa yang di sini merupakan sebenarnya adalah stoknya dari pilih Skelly karena sudah benar-benar jadi anak perusahaan yang dikuasai seluruhnya. Jadi akunnya yang 30 dan 10 yang punyanya Skelly ini kita hapuskan. Jadi kita cuma catat punyanya PEN saja. Gitu. Nah, kalau tadi kan kebetulan harganya sama semua ya. Sekarang apabila misalnya di sini ada selisih, saya yakin semuanya sampai hafal ya di sini. Kalau ada selisih, bisa perbandingan dari harga book value dengan fair value-nya, lalu juga nanti juga harus kita lihat juga dari sisi perbandingan dengan harga belinya, apakah di situ nanti kita alokasikan semua, apa nanti barangkali ada goodwill gitu ya. Ini contohnya. Di sini ada Piper dan Sandy, di mana Piper ini membeli seluruhan 100% dari Sandy. Belinya harganya $310. Di mana kondisinya ini contohnya misalnya book value dan fair value-nya berbeda, tapi kebetulan harga belinya sama dengan fair value-nya. Dimana di sini di kotak hijau sudah ada informasi mengenai book value dan fair value dari punya Sandy ya. Di sini ada yang berapa yang saya bold. Ini adalah akun-akun di sini yang punya perbedaan di book value dan fair value-nya. Dimana si inventory di sini dari 50 jadi 75. Lalu di sini pabriknya, nilai gedung pabriknya dari 200 jadi 240. Di sini kita lihat dulu di sini seperti biasa dari punya Sandy book value-nya kan karena si Piper membeli seluruhnya 100%-nya ya. Berarti di sini kita lihat si Sandy book value-nya dia capital stock sahamnya punya ada $100 dengan return earning 145. Yang dibeli 100% oleh si Piper ini kan sebenarnya kan dari capital stock-nya sahamnya ini ya. Karena namanya kombinasi bisnis dan akuisisi ini biasanya melalui saham. Dan jadi di sini capital stock setelah return earning-nya kita tambahkan ketemu 275 book value dari total si Sandy yang dibeli oleh Piper. Lalu kita lihat fair value-nya.
Di sini fair value-nya sebenarnya fair value dari si capital stock dan return earning-nya berapa sih? Di sini kan belum nggak kecantum ya. Bisa kita cari caranya. Kita pakai dari rumus dasar atau perhitungan dasar dari akuntansi ya, dimana aset ditambah kewajiban sama aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Di sini kita punya informasi aset, kita punya informasi kewajiban, kita belum tahu modalnya, berarti buat cari modal tinggal total aset dikurangi dengan kewajiban. Ketemu ada 310. Kita catat dulu. Kebetulan harga belinya 310 sama dengan fair value-nya ya 310 yang barusan kita hitung. Jadi di sini nggak ada goodwill. Goodwill bakal kita catat apabila di sini ada perbedaan antara cost-nya, harga belinya dengan fair value-nya. Temennya goodwill di sini ada namanya adalah bargain purchase. Dia ingat nggak kondisinya? Kondisi yang bagaimana yang nanti bisa disebut goodwill dan kondisi yang bagaimana yang bisa kita sebut sebagai bargain purchase. Nah, nanti silakan dijawab didiskusikan di classroom ya. Nah, di sini cost-nya tadi kita belinya 310 ya. Sekarang kita untuk melihat apakah alokasinya ada alokasi atau tidak, karena kebetulan tentunya ada ya, karena di sini ada perbedaan nilai dari beberapa akun, dimana tadi kita beli 310 dengan book value cuma 245, ada selisih 65, dimana 65 ini akan kita alokasikan ke dua akun yang book value dan fair value-nya berbeda ini yang saya plot. Dimana di sini inventory-nya kebetulan inventory-nya bertambah 25 dengan amortisasinya 1 tahun, lalu di sini ada bangunan pabrik bertambah 40 dengan amortisasinya nanti adalah nilainya 10 tahun. Jadi totalnya dialokasikan adalah ada $65. Jadi di sini pada saat mencatat investasinya di sini di awal ini kita catat pada saat yang investasi dan juga kombinasi bisnisnya ini untuk nanti di laporan keuangan konsolidasinya. Di sini kita catat ada capital stock dari punyanya si Sandy 100, return earning-nya si Sandy 145, inventory-nya naik 25, lalu di sini juga bangunan pabriknya naik 40. Investment in Sandy-nya di sini ditaruh di kredit atau dikurangi ya di sini 310 sesuai dengan cost pembeliannya. Karena biasanya yang di pertemuan yang lalu kan kita semua juga sudah pelajari apabila ada investment itu selalu bertambah di debit. Tapi di sini karena akan kita konsolidasikan, kita gabungkan dua laporan keuangannya. Jadi di sini akun investment ya ini kita hapuskan, di mana akun investment ini adalah setara dengan capital stock-nya punyanya si Sandy yang juga kita taruh di debit karena akan kita hapuskan. Return earning-nya punya si Sandy akan kita hapuskan. Lalu di sini inventory-nya punyanya si Sandy yang bertambah 25 dan juga bangunan pabrik yang bertambah 40. Itu tadi contoh yang pertama. Apabila misalnya goodwill-nya kosong. Ini ada contoh yang kedua. Sekarang namanya adalah Panda dan Salty. Di mana Panda ini membeli pemilikannya Salty 100% dengan harga 530. Di sini kondisinya adalah book value dan fair value-nya tidak sama atau berbeda, dan juga kebetulan harga belinya dengan fair value-nya juga berbeda. Sama seperti tadi, dari informasi book value dan fair value-nya Salty kita pilah dulu, kita lihat apakah ada akun yang punya perbedaan, entah itu naik atau turun. Ternyata ada di sini ya, untuk bangunan pabriknya dan juga kewajibannya. Lalu juga untuk capital stock-nya, sahamnya dan juga return earning-nya dari punya si Salty ini kita tandai dulu, di mana si Salty ini book value-nya untuk sahamnya punya 250 dan return earning-nya ada 190. Seperti tadi kita catat dulu, berarti di sini book value-nya dari punya si Salty 250 tambah 190 ada 440. Lalu fair value-nya sama kayak tadi ya, kita punya informasi ada total aset dan juga kewajiban, berarti mau untuk cari modalnya tinggal kita kurangi, ketemu ada 495.
Lalu untuk mencari tahu ada goodwill atau tidak, goodwill itu bisa dicari dari harga beli dibandingkan dengan fair value. Jadi di sini setelah diselisihkan, belinya 530, fair value-nya ada 495. Berarti di sini ada goodwill 35. Menjawab dari yang tadi ya, di sini goodwill akan muncul apabila di sini harga belinya jauh lebih tinggi daripada fair value. Kalau bargain purchase itu berarti sebaliknya. Apabila di sini kebetulan misalnya harga belinya lebih rendah daripada fair value-nya, maka di situ disebut bargain purchase. Lalu setelah kita tahu ternyata ada goodwill, berikutnya kita bandingkan cost-nya. Tadi kita sudah bandingkan dengan fair value, sekarang kita bandingkan dengan book value untuk melihat excess-nya itu atau kelebihan atau kekurangannya berapa sih. Berapa yang bisa kita alokasikan, dimana 530 dikurang 440 book value-nya ketemu ada 90. 90 ini nanti akan kita alokasikan ya, dimana kita alokasikannya adalah ke nilai asetnya yang berbeda. Impas nggak? Kira-kira pas nggak? Ini 90, apa khusus kalau 90 ini dialokasikan ke cuma pabrik dan juga kewajiban yang berbeda? Enggak ya. Dimana di sini untuk pabriknya di sini beda, ada 60 naik $60, sedangkan kewajibannya ini kebetulan di sini juga naik $5. Tapi nggak impas ya di sini dengan dalam keadaannya, dalam artian di sini untuk yang bangunannya tadi ada perbedaan 60 dan kewajiban di sini ada perbedaan $5. Nah, di sini ada kewajiban, ada bedanya adalah $5. Selisihnya lagi ini akan kita masukkan sebagai goodwill. Di sini untuk yang bagian kewajibannya ya, kewajiban ini ditulisnya -5 karena ini sifatnya kewajiban itu adalah berlawanan dengan aset dan juga berlawanan dengan goodwill. Dimana nanti kewajiban yang -5 ini akan kita taruhnya di kredit karena dia nanti sifatnya biar kewajibannya nambah. Tapi pada saat kita menulis alokasinya, karena di sini rata-rata biasanya yang namanya perbedaan itu yang ada book value dengan fair value-nya itu kan adalah aset. Dimana aset itu punya balance-nya itu adalah di debit, aset serta goodwill. Dimana di sini kita punya kewajiban dan mereka biasanya balance-nya memang di kredit. Jadi seperti sebenarnya kalau kita lagi bikin buku besar ya, kalau buku besar yang T ada yang di kiri dengan yang kanan. Kalau pas kita mau nyari balance-nya, yang kiri dikurangi yang kanan. Nah, ini sama seperti itu. Dimana di sini tadi plan-nya untuk bangunan pabriknya ada 60, liabilities di sini ada kita tulis sebagai -5. Lalu di sini goodwill-nya tadi kita ketemu ada 35. Ketemu di sini ternyata pas 90. Sama seperti tadi, investment in Saltian 530 ini kan harus kita hapuskan. Dimana 530 ini akan kita setara dengan ada capital stock punyanya si Salty yang juga akan kita hapuskan, return earning-nya kita hapuskan, lalu ada plan atau bangunan pabrik dan juga goodwill yang ditambah. Tidak lupa dengan kewajiban yang juga ditambah. Gitu. Nah, untuk yang ini bagian kelima saya rasa di pertemuan depan ya, karena nanggung juga waktunya. Nanti apabila masih ada yang bingung silahkan bisa ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih.